Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8, yaitu kelompok yang akan memperkenalkan tentang kerajaan yang pernah jaya di ujung pulau Jawa, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1526 ketika Sunan Gunung Jati dari Cirebon bersama putranya Maulana Hasanuddin menaklukkan pelabuhan Banten dari Kerajaan Hindu Sunda Pajajaran. Tujuannya adalah menyebarkan agama Islam dan memutus jalur perdagangan Portugis yang masuk lewat Sunda Kelapa. Lokasinya sangat strategis di ujung barat Pulau Jawa, menjadikan Banten sebagai pintu gerbang penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam jalur rempah-rempah. Masyarakat Banten memang sangat heterogen. Di pelabuhan kita bisa melihat interaksi antara penduduk lokal, pedagang dari Gujarat atau yang biasa kita kenal India, Arab, Tiongkok, bahkan Eropa. Islam memang menjadi identitas utama masyarakat, tetapi toleransi tetap masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Banten. Ekonomi Banten bertumpu pada perdagangan. Komoditas utamanya adalah lada, yang memang sangat laris di pasar dunia. Lada dari Banten dijuluki emas hitam karena nilainya yang sangat tinggi. Bahkan pelabuhan Banten disebut sebagai salah satu pelabuhan yang tersibuk di Asia Tenggara pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Kerajaan Banten menganut sistem pemerintahan monarki Islam. Sultan berperan sebagai pemimpin politik dan spiritual. Ia dibantu oleh para wazir, panglima perang, dan penasihat agama. Hubungan politik Banten tidak hanya dengan kerajaan lokal namun juga internasional. Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Kota Banten, menjalin hubungan baik dengan kerajaan Nusantara lainnya, termasuk dengan Kesultanan Turki Utsmani. Puncak kejayaan Banten terjadi di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah dari tahun 1651 hingga 1683. Di masa ini, Banten sangat kuat secara militer, ekonomi, dan budaya. Sultan Ageng Tirtayasa membangun galangan kapal, memperkuat armada laut, memperluas jaringan dagang ke India, Timur Tengah, hingga Eropa. Ia juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Banten dikenal sebagai kerajaan maju yang berdaulat, menolak dominasi Belanda, dan mempertahankan kemerdekaannya secara gigih. Ada pula ciri khas dari kerajaan Banten, yaitu pusat perdagangan maritimnya. Lalu ada kesenian bela diri seperti pencak silat, senjata berupa golok Banten, batik khasnya yaitu batik Mandalika, dan rabek yaitu makanan khas kerajaan Banten. Namun, konflik internal menjadi awal kehancuran Sultan Ageng berselisih dengan putranya Sultan Haji, yang diam-diam menerima bantuan VOC. VOC memanfaatkan konflik ini untuk melemahkan Banten dari dalam. Setelah pertempuran berdarah, Sultan Ageng ditangkap dan dipenjara oleh VOC. Sejak saat itu, pengaruh Belanda semakin kuat. Pada awal abad ke-19, Banten resmi berada di bawah kendali kolonial Belanda dan tidak lagi menjadi kerajaan merdeka. Meskipun kerajaan telah runtuh, banyak peninggalan sejarahnya yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Misalnya Masjid Agung Banten yang megah dengan menara unik seperti mercusuar, serta meriam Ki Amuk yang legendaris. Selain itu, reruntuhan Keraton Surosoan dan juga benteng Spilwijck menjadi saksi bisu kejayaan dan perjuangan rakyat Banten di masa lalu. Sejarah kerajaan Banten adalah cermin betapa pentingnya kedaulatan, persatuan, dan perjuangan melawan penjajah. Dari pelabuhan kecil hingga menjadi kerajaan besar, kisah Banten mengajarkan kita arti pentingnya identitas dan kemerdekaan.